Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ariworo Kuniasi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah program linier, serta teman-teman yang menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Salsa Bila Titiana dengan NIM 24040200097, Syarifatul dengan NIM 24040200100, dan Naila Fitria dengan NIM 24040200101. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah program linier. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan proses penyelesaian masalah program linier, mulai dari pembentukan model matematika, penyusunan model primal dan dual, penyesuaian model primal menggunakan metode simplex secara manual melalui setiap iterasi, hingga verifikasi hasil menggunakan software POM-QM. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan metode simplex dan dualitas dalam menyelesaikan permasalahan program linier. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebelum menyelesaikan permasalahan yang kami gunakan, terlebih dahulu kami tampilkan sumber asli yang menjadi referensi kami ya. Kami mengutip dari National Chiao Tung University tahun 2021, Assignment 1, Introduction to Linear Programming, Operation Research 1, College of Management. Selanjutnya, kami lakukan beberapa modifikasi sehingga menjadi soal sebagai berikut. Perusahaan Taiwan Alloy ingin mencampurkan paduan logam baru yang terdiri atas 40% timah, 35% seng, dan 25% timbal dari beberapa paduan logam yang tersedia dengan karakteristik sebagai berikut. Pada paduan 1, berisi 60% timah, 10% seng, dan 30% timbal dengan biaya 22 US dollar. Pada paduan 2, terdiri atas 25% timah, 15% seng, 60% timbal dengan biaya 20 US dollar. Lalu pada paduan 3 terdiri atas 45% timah, 45% seng, 10% timbal dengan biaya 25 US dollar. Pada paduan 4 terdiri atas 20% timah, 50% seng, 30% timbal dengan biaya 24 US dollar. Dan pada paduan 5 terdiri atas 50% timah, 40% seng, 10% timbal dengan biaya 27 US dollar. Nah, dari tujuan permasalahan ini adalah untuk menentukan proporsi masing-masing paduan logam yang harus dicampurkan untuk menghasilkan paduan baru dengan biaya minimum. Berdasarkan permasalahan ini, kalian diminta untuk menentukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan variabel keputusan. Setelah itu, kalian harus menyusun model matematika primal dan menentukan solusi optimalnya. Selanjutnya, kalian membentuk model matematika dual serta menentukan solusi optimalnya. Dan yang terakhir, kalian menyelesaikan model primal dan model dual menggunakan POM-QM. Lalu, kalian membandingkan hasilnya dengan perhitungan manual. Kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal ini terlebih dahulu ya. Dengan kalian bisa mempause video ini. Apabila kalian mengalami kesulitan atau telah selesai mengerjakan, kalian bisa lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan perhitungan secara mandiri, selanjutnya kita bahas bersama ya. Pada permasalahan tadi, pertama-tama kita diminta untuk menentukan variabel keputusan. Nah, pada variabel keputusan dapat kita temukan dengan kita memisalkan permasalahan tadi. Misalkan, di sini kita menggunakan X1, X2, X3, X4, dan X5. Dengan X1 adalah proporsi paduan 1 yang digunakan, X2 adalah proporsi paduan 2 yang digunakan, X3 adalah proporsi paduan 3 yang digunakan, X4 adalah proporsi paduan 4 yang digunakan, dan X5 adalah proporsi paduan 5 yang digunakan. Setelah itu, kita mencari fungsi tujuan dan fungsi kendala.
Nah, fungsi tujuan dan fungsi kendala ini adalah model matematisnya ya. Di sini fungsi tujuannya dapat kita cari dengan kita menjumlahkan biaya proporsi pada setiap paduan. Nah, kita di sini menuliskan Z minimum karena pada permasalahan tadi kita diminta untuk mencari atau menentukan biaya minimum atau biaya minimasi. Sehingga fungsi tujuan dapat dituliskan dengan Z minimum sama dengan 22x1 ditambah 20x2 ditambah 25x3 ditambah 24x4 ditambah 27x5. Setelah itu, pada fungsi kendala, pada tabel sebelumnya, pada permasalahan, eh, disajikan dalam bentuk persentase, sehingga pada fungsi kendala ini dapat kita ubah menjadi bentuk desimal ataupun dalam bentuk pecahan. Nah, di sini kami gunakan dalam bentuk desimal ya. Nah, pada fungsi kendala dapat dituliskan 0,6x1 ditambah 0,25x2 ditambah 0,45x3 ditambah 0,2x4 ditambah 0,5x5 sama dengan 0,4. Lalu 0,1x1 ditambah 0,15x2 ditambah 0,45x3 ditambah 0,5x4 ditambah 0,4x5 sama dengan 0,35. Lalu 0,3x1 ditambah 0,6x2 ditambah 0,1x3 ditambah 0,3x4 ditambah 0,1x5 sama dengan 0,25. Lalu kita tambahkan persamaan x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 1 karena kita diminta untuk mencari proporsinya. Dengan x1, x2, x3, x4, dan x5 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tadi setelah kita menemukan model matematisnya, selanjutnya kita ubah menjadi bentuk persamaan dengan kita menambahkan slack dan variabel buatan. Teman-teman perlu diingat bahwa jika tadi terdapat tanda lebih dari sama dengan, maka kita perlu menambahkan slack dan variabel buatan. Tetapi apabila tadi hanya ada tanda kurang dari sama dengan, maka kita cukup menambahkan slack saja. Sehingga pada model primal diperoleh Z minimum sama dengan 22x1 ditambah 20x2 ditambah 25x3 ditambah 24x4 ditambah 27x5 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4 ditambah 0s5 ditambah 0s6 ditambah 0s7 ditambah 0s8 min M X A, min M X B, min M X C, dan min M X D. Di sini kita berikan atau kita tambahkan min M karena agar ketika kita melakukan perhitungan, variabel buatan ini dapat dikeluarkan ketika solusi optimal. Nah, selanjutnya untuk fungsi kendalanya, kita ambil contoh jika tadi terdapat tanda lebih dari sama dengan, maka ini akan menjadi 0,6x1 ditambah 0,25x2 ditambah 0,45x3 ditambah 0,2x4 ditambah 0,5x5 dikurangkan S1 ditambah XA sama dengan 0,4. Lalu ketika tanda kurang dari sama dengan, maka hanya kita tambahkan slack sehingga menjadi 0,6x1 ditambah 0,25x2 ditambah 0,45x3 ditambah 0,2x4 ditambah 0,5x5 ditambah S2 sama dengan 0,4. Begitu seterusnya dengan X1, X2, X3, X4, dan X5 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu, kita substitusikan pada tabel berikut ini.
Nah, setelah kita melakukan substitusi pada tabel ini, pertama-tama kita cari nilai ZC min CC. Nilai ZC diperoleh dengan mengalihkan kolom CB dengan kolom yang ingin dicari. Misalkan kita ingin mencari nilai ZC dari X1, X2, atau X3. Nah, ketika ingin mencari nilai ZC dari X1, maka kita dapat mengalihkan uh, kolom CB dengan kolom X1. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan CC. CC adalah koefisien dari variabel. Sehingga kita pada kolom X1 kita temukan ZC min CC-nya adalah min 2M min 22. Nah, setelah kita menghitung nilai ZC min CC, kita mencari nilai terkecil dari nilai ZC min CC. Diperoleh nilai terkecilnya adalah min 2M min 27. Lalu setelah itu kita mencari kolom P atau nilai P. Nilai P ini diperoleh dengan kita membagi antara kolom key dengan kolom yang mengandung kolom kunci. Nah, karena kolom kunci berada pada kolom X5, maka pada tabel ini nilai P diperoleh dengan kita membagi antara nilai pada kolom key dengan nilai pada kolom X5. Sehingga kita peroleh nilai P pada 0,4 dibagi dengan 0,5 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari nilai terkecil. Nah, pada tabel ini kita peroleh nilai terkecil pada 0,4 dibagi 0,5. Nah, ini terdapat pada baris pertama dan baris kedua. Jika terdapat nilai terkecil yang sama, itu kita pilih yang paling atas, sehingga kita memilih pada baris pertama. Maka kita peroleh pada baris pertama ini sebagai baris kunci, dan elemen kunci terletak pada perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, sehingga kita peroleh nilai 0,5 sebagai elemen kunci. Setelah itu, teman-teman harus mencari atau menghitung baris kunci baru pada transformasi baris kunci. Nah, baris kunci baru dapat kita temukan dengan rumus baris kunci lama dibagi dengan elemen kunci, sehingga baris kunci baru sama dengan 0,8, 1,2, 0,5, 0,9, 0,4, 1, min 2, 000, 000, 02, 000. Setelah itu, kita mencari transformasi baris lain atau baris lain yang baru. Nah, karena tadi baris kunci terletak pada baris 1, sehingga pada baris lain kita mencari baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, sampai baris 8. Nah, baris lain baru dapat kita cari dengan rumus baris lama dikurangkan dengan hasil dari elemen pada kolom kunci dengan baris kunci baru, sehingga kita akan menemukan baris lain baru. Nah, sebagai berikut ya teman-teman. Setelah kita menemukan baris kunci baru dan baris lain yang baru, kita substitusikan lagi pada tabel baru, yaitu tabel kedua. Nah, pada tabel kedua ini, kita lakukan dengan cara yang sama, kita mencari nilai ZC min CC-nya. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa nilai ZC min CC terkecil terletak pada kolom S1. Sehingga pada kolom S1 ini kita tetapkan sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita lihat pada kolom P, nilai terkecil terletak pada nilai 0 dengan letak pada baris kedua. Nah, jadi pada baris kedua ini kita tetapkan sebagai baris kunci. Sehingga kita dapat menemukan bahwa elemen kunci terletak pada kolom S1 dan baris kedua. Selanjutnya, kita hitung kembali untuk mencari baris kunci baru dan baris lain yang baru. Dengan cara dan rumus yang sama seperti tadi ya teman-teman. Nah,
Setelah kita menemukannya, kita substitusi lagi pada tabel baru selanjutnya, yaitu tabel 3. Dengan cara yang sama, kita lihat lagi nilai ZC min CC-nya. Teman-teman dapat melihat nilai ZC min CC terkecil terletak pada kolom X4 dan kita tetapkan sebagai kolom kunci. Lalu pada kolom P, kita lihat nilai terkecil terletak pada baris ketiga, sehingga baris ketiga ini kita tetapkan sebagai baris kunci. Sehingga kita dapat lihat elemen kunci terletak pada kolom X4 dan baris ketiga. Lalu kita melakukan perhitungan untuk mencari baris kunci baru dan baris lain yang baru ya teman-teman. Dengan cara yang sama, lalu kita substitusi lagi. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel baru pada tabel keempat ini. Nah, pada tabel keempat ini, nilai ZC min CC terkecil terletak pada kolom S3 dan nilai P terkecil terletak pada baris keempat. Sehingga elemen kunci terletak pada kolom S3 dan baris keempat, yaitu 0,99. Nah, setelah itu kita hitung lagi baris kunci baru dan baris lain yang baru. Lalu kita substitusi lagi pada tabel berikutnya, yaitu tabel kelima. Nah, pada tabel 5 ini, teman-teman juga bisa melihat ya, bahwa nilai ZC min CC terkecil terletak pada kolom X2 dan nilai P terkecil terletak pada baris kelima. Sehingga elemen kunci pada tabel kelima ini terletak pada kolom X2 dan baris kelima. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita dapat menghitung transformasi baris kuncinya dan baris yang lainnya. Baris kuncinya tadi kan baris 5, sehingga setiap elemen pada baris 5 dibagi dengan elemen kuncinya yaitu 0,58, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu transformasi baris yang lainnya selain baris 5. Nah, untuk transformasi baris pertama atau baris 1, yaitu setiap elemen pada baris 1 dikurangi dengan koefisien kolom kunci baris 1 dikalikan dengan hasil dari transformasi baris kuncinya, sehingga diperoleh transformasi baris 1 sebagai berikut, transformasi baris 2 juga sebagai berikut, lalu transformasi baris 3, 4, 6 sebagai berikut, dan transformasi baris 7, 8 sebagai berikut. Nah, selanjutnya tabel baru ya, iterasi yang ke-6. Hasil dari transformasi baris kunci dan baris yang lainnya dimasukkan ke dalam tabel ini, lalu dihitung ZJ min CJ-nya. Nah, untuk menghitung ZJ min CJ-nya, kita perlu menghitung ZJ-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung ZJ-nya, itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalnya kita akan menghitung ZJ dari kolom X1, ya. Caranya itu, setiap elemen pada CB nanti dikalikan dengan elemen pada kolom X1. Nah, terus nanti ditambahin. Nah, misalnya kayak gini, 27 dikali dengan 1,19, ditambahkan dengan 0 dikali 0, ditambahkan dengan 24 dikali negatif 0,99, ditambahkan 0 dikali 0, ditambahkan 20 dikali 0,81, lalu ditambahkan 0 kali 0, ditambahkan negatif M dikali 0, ditambahkan 0 kali 0, sehingga diperoleh nilai ZJ-nya yaitu 24,57. Lalu dikurangi dengan CJ-nya. CJ-nya kolom X1 yaitu 22. Jadi CJ itu yang ini ya teman-teman, yang di atas ini. Nah, sehingga diperoleh ZJ min CJ dari kolom X1 yaitu 2,57. Nah, kalau kita mau ngitung ZJ min CJ dari kolom X2, caranya sama. Jadi nanti 27 dikali 0, ditambahkan 0 dikali 0, 24 dikali, ditambahkan 24 kali 0, lalu ditambahkan 0 kali 0, ditambahkan 20 kali 1, lalu ditambahkan 0 kali 0, lalu ditambahkan negatif M dikali 0, ditambahkan 0 kali 0. Sehingga diperoleh ZJ-nya itu adalah 20, lalu dikurangi CJ-nya. CJ-nya 20, jadi 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Nah, untuk kolom-kolom selanjutnya, cara menghitung ZJ min CJ-nya sama, sehingga diperoleh ZJ min CJ-nya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita dapat menentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya itu diambil dari nilai yang paling kecil atau nilai yang negatif. Nah, jadi di sini kolom kuncinya adalah kolom S5 sebagai berikut. Nah, nanti kolom kunci ini tuh digunakan
untuk membantu menghitung rasio penilaian. Nah, jadi rasio penilaian itu diperoleh dengan cara setiap elemen pada hi itu dibagi dengan elemen-elemen pada kolom kunci ini. Nah, misalnya rasio penilaian baris pertama itu caranya ya ini nilai hi-nya pada baris pertama 0,62 dibagi dengan 0,94. Nah, hasilnya adalah 0,6596. Untuk yang baris kedua sama, 0 dibagi dengan 0 hasilnya tak hingga, lalu 0, dan seterusnya ya teman-teman, sehingga diperoleh diperoleh kolom rasio penilaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari sini kita dapat memperoleh baris kuncinya. Baris kuncinya itu diambil dari yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu 0. Nah, nanti dari kolom kunci dan baris kunci, titik pertemuannya itu menjadi elemen kunci. Nah, karena di sini masih ada ZJ min CJ yang negatif, sehingga tabel iterasinya masih dilanjutkan. Nah, maka kita dapat menghitung transformasi baris kuncinya, baris 6. Caranya sama seperti sebelumnya, setiap elemen pada baris 6 dibagi dengan elemen kunci, diperoleh hasilnya sebagai berikut, lalu transformasi baris yang lainnya sama seperti sebelumnya, yaitu ini baris 1 ya, berarti setiap elemen pada baris 1 dikurangi dengan hasil dari perkalian koefisien dari kolom kunci dikalikan dengan hasil dari transformasi baris kuncinya. Sehingga transformasi baris yang lainnya diperoleh sebagai berikut. Nah, hasil dari transformasi baris kunci dan baris yang lainnya dimasukkan ke dalam tabel, lalu dihitung lagi ZJ min CJ-nya. Nah, diperoleh ZJ min CJ-nya sebagai berikut. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, setelah itu kita dapat menentukan kolom kuncinya, diperoleh kolom kuncinya itu negatif 6,23 dan baris kuncinya 0,5210. Dan diperoleh elemen kuncinya yaitu 1,19. Karena masih ada yang negatif, maka iterasi masih dilanjutkan. Nah, diperoleh transformasi baris kunci, yaitu baris 1 ya teman-teman sebagai berikut, lalu transformasi baris yang lainnya, caranya sama seperti sebelumnya, sehingga diperoleh sebagai berikut. Ini untuk transformasi baris 4, 5, 6 hasilnya sebagai berikut, dan transformasi baris 7, 8 sebagai berikut. Nah, hasilnya dimasukkan lagi ke dalam tabel, lalu dihitung ZJ min CJ-nya sama seperti tadi, dan diperoleh kolom kuncinya negatif M dan baris kuncinya 0, dan diperoleh elemen kuncinya yaitu 1. Masih dilanjutkan iterasinya, menghitung transformasi baris kuncinya, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut, dan transformasi baris lainnya hasilnya sebagai berikut. Hasil dari transformasi baris kunci dan baris yang lainnya dimasukkan ke dalam tabel dan diperoleh ZJ min CJ-nya, sehingga diperoleh kolom kuncinya yaitu negatif 71,5144 dan baris kuncinya 0, dan diperoleh elemen kuncinya yaitu 0,00002. Sehingga diperoleh transformasi baris kuncinya sebagai berikut dan transformasi baris yang lainnya sebagai berikut. Karena tadi nilai ZJ min CJ-nya masih ada yang negatif, maka masih dilanjutkan ya ini. Nah, selanjutnya setelah dimasukkan hasil transformasinya, menghitung lagi ZJ min CJ-nya pada tabel ke-10 atau pada iterasi ke-10 ini, ternyata nilai ZJ min CJ-nya itu sudah positif semua ya teman-teman, sehingga iterasi diberhentikan. Nah, jadi tadi karena pada tabel ke-10 semua nilai pada barisan ZJ min CJ nilainya sudah positif semua, maka program dinyatakan optimal dengan titik-titik, yaitu X1-nya yaitu 0,5210, X2-nya yaitu 0, X3-nya 0, X4-nya 0,5258, dan X5-nya 0. Nah, ini itu merupakan solusi layak atau feasible solution untuk masalah program linear tadi ya yang di awal dijelaskan. Nah, dengan nilai fungsi objektif Z-min-nya yaitu 23,46. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung primal pada aplikasi POMQM. Nilai objektifnya tadi kan minimum, dan ini nanti dimasukkan model matematikanya, dan setelah itu akan memperoleh hasil pada POMQM-nya yaitu sebagai berikut. Jadi nilai optimalnya itu
Z min-nya 23,46. Jadi hasilnya sama. Selanjutnya, untuk menjawab poin nomor 3, kita harus mencari model dualitas dan juga penyelesaiannya. Jadi sebelumnya sudah kita peroleh model primalnya, yaitu sebagai berikut dengan masalah minimasi dan juga 8 pertidaksamaan fungsi kendalanya. Nah, sebelum kita melakukan dualitas, kita harus mengubah model primalnya ke dalam model primal berbentuk baku. Karena di sini merupakan masalah minimasi, maka bentuk bakunya yaitu tiap pertidaksamaan ini harus berbentuk lebih dari atau sama dengan. Jadi untuk tanda kurang dari atau sama dengan, kita ubah menjadi lebih dari atau sama dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Di sini ada 4 pertidaksamaan yang akan dikalikan dengan negatif 1, yang akan menghasilkan sebagai berikut. Di sini pada pertidaksamaan kedua, keempat, keenam, dan juga ke-8 menghasilkan negatif 0,6x1, negatif 0,25x2, negatif 0,45x3, negatif 0,2x4, negatif 0,5x5 lebih dari atau sama dengan negatif 0,4. Begitu juga dengan pertidaksamaan keempat, keenam, dan juga ke-8. Setelah kita mendapatkan model matematika baku, selanjutnya kita harus menyusun model matematika untuk dualitasnya. Nah, caranya itu dengan mentransposkan tiap koefisien pada variabel x1, x2, x3, x4, x5 dan menghasilkan sebagai berikut. Jadi di sini pada primal merupakan masalah minimasi. Ketika didualitaskan, masalahnya akan berubah menjadi maksimasi. Nah, untuk fungsi tujuannya ini kita peroleh dari ruas kanan tiap variabel pada pertidaksamaan di sini. Jadi 0,4 negatif 0,4, 0,35 negatif 0,35, 0,25 negatif 0,25 akan membentuk fungsi tujuan pada model dualitas. Akan membentuk seperti ini. Nah, untuk variabelnya saya di sini menggunakan A, B, C, D, E, F, G, H supaya mempermudah dan juga tidak membingungkan dari model primal. Kemudian untuk pertidaksamaan pada dualitas ini kita peroleh pada ruas sebelah kiri ini kita peroleh dari koefisien pada variabel x1. Koefisien pada variabel x1 ada 0,6, negatif 0,6, 0,1, negatif 0,1, 0,3, negatif 0,3, 1, negatif 1. Nah, di sini dijadikan sebagai pertidaksamaan pertama. Dengan ruas kanannya ini kita peroleh dari koefisien pada fungsi tujuan ini. Dan yang juga sama-sama pada variabel x1. Kemudian pada sebelumnya memiliki tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah, ketika didualitaskan, tandanya akan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Begitu juga untuk pertidaksamaan kedua berasal dari koefisien pada variabel x2. Pertidaksamaan ketiga merupakan koefisien dari variabel x3 dan juga seterusnya. Pada model matematika dualitas, ketika koefisien-koefisien variabelnya dinyatakan ke dalam bentuk matriks,
ternyata masih belum terdapat matriks identitasnya. Oleh karena itu, di sini kita tambahkan slash pada tiap pertidaksamaan sehingga menjadikan sebagai berikut. Pada pertidaksamaan pertama tambahkan plus slash 1 plus slash 2 plus slash 3 plus slash 4 plus slash 5. Tandanya berubah menjadi sama dengan. Kemudian untuk fungsi tujuannya ditambahkan 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus 0S4 plus 0S5. Nah, pada koefisien-koefisien ini kita masukkan ke dalam tabel sehingga menghasilkan untuk baris pertama ini merupakan nilai koefisien-koefisien pada fungsi tujuannya. Kemudian untuk CB, VDB, Q, A, B, C, D ini untuk variabel-variabelnya. Dan Q ini untuk menyatakan pada koefisien ruas kanan. Dan untuk angka-angka 0,6, negatif 0,6 ini merupakan koefisien pada tiap variabel A, B, C, D, hingga seterusnya. Seperti pengerjaan pada metode pada primal, kita juga akan menghitung nilai ZJ dan juga ZJ min CJ-nya. Pertama kita hitung ZJ, kita peroleh ZJ dari antara 0 dikalikan 22 ditambah 0 kali 20 ditambah 0 kali 25 tambah 0 kali 24 tambah 0 kali 27 menghasilkan 0. Untuk kolom A ini juga 0 kali 0,6, 0 kali 0,25 hingga seterusnya. Kemudian untuk nilai ZJ min CJ-nya merupakan pengurangan dari nilai ZJ dikurangi dengan CJ ini. Jadi 0 dikurangi 0,4 akan menghasilkan negatif 0,4, yaitu negatif 2/5. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kita pilih nilai ZJ min CJ yang paling terkecil. Di sini kita peroleh yaitu negatif 1. Maka negatif 1 ini disebut juga dengan kolom kunci. Kemudian kita juga akan kita tambahkan kolom P, di mana kolom P ini merupakan hasil pembagian antara nilai Q dibagi dengan nilai pada kolom kunci ini. Jadi 22 dibagi 1, 20 dibagi 1, 25 bagi 1. Nanti akan menghasilkan nilai P. Nah, untuk nilai P kita pilih nilai P yang paling terkecil di sini yaitu 20, maka ini disebut dengan baris kunci. Ketika baris kunci dan kolom kunci disatukan, akan bertemu pada angka 1 ini yang akan kita sebut sebagai elemen kunci. Kita perhatikan bahwa elemen kunci berada pada basis kedua dan pada kolom G dengan nilai CJ-nya adalah 1. Nah, kemudian kita harus mentransformasikan baris kunci dan juga baris lainnya. Baris kunci pada baris kedua, jadi kita transformasikan baris kunci dengan cara membagikan koefisien-koefisien dengan elemen kunci itu sendiri. Elemen kuncinya kan 1. Jadi kita pada baris 2 itu koefisiennya ada 20, 0,25, negatif 0,25. Nanti ini dibagikan dengan 1 semua. Jadi menghasilkan 20, 0,25 karena hasilnya sama. Kemudian untuk baris lain, yang pertama yaitu baris pertama,
Baris pertama memiliki nilai 22, 0,6, negatif 0,6. Seperti pada primal, kita juga menggunakan cara yang sama, yaitu 22 dikurangi 1. 1 ini kita peroleh dari angka yang sejajar dengan elemen kunci. Jadi baris 1 itu kan ini. Nah, elemen kunci ada di sini. 1 itu tadi berasal dari ini yang sejajar dengan elemen kunci, yaitu 1. 1 kemudian dikalikan dengan 20, 0,25, negatif 0,25. Ini berasal dari hasil dari transformasi baris kunci. Nantinya baris 1 pada tabel selanjutnya, baris 1 akan menghasilkan 2, 0,35, negatif 0,35, dan seterusnya. Begitu juga dengan transformasi pada baris ketiga, baris keempat, dan juga baris kelima sebagai berikut. Setelah kita lakukan transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain, kita pindahkan hasil-hasilnya ke dalam tabel baru. Pada tadi baris kuncinya merupakan baris kedua, jadi ini merupakan hasil dari transformasinya. Ada juga untuk transformasi baris 1, baris 3, baris 4, dan juga 5. Nah, kita mendapatkan perubahan pada kolom VDB dan juga CB-nya. Yang sebelumnya di sini S2, di sini 1, kita peroleh dari elemen kunci sebelumnya kita dapatkan pada kolom G yang memiliki nilai CC-nya itu 1 dan berada pada baris kedua. Jadi baris kedua ini digantikan dari S2 menjadi G dan untuk nilai CB-nya yaitu berubah 1. Seperti sebelumnya, kita juga harus menghitung nilai ZC dan ZC min CC-nya, di mana kita peroleh seperti ini. Ada 20, 0,25, negatif 0,25, dan seterusnya. Untuk ZC min CC-nya kita peroleh negatif 1/7, 1/7, negatif 1/5, 1/5, 1/3, negatif 1/3, dan seterusnya. Nah, di sini kita peroleh nilai ZC min CC paling kecil yaitu negatif 1/3. Kita sebut sebagai kolom kunci, kemudian untuk nilai P-nya merupakan pembagian dari Q dengan angka pada kolom kunci yaitu di sini 0,3. Kemudian pilih yang paling terkecil ada 6, 2/3. Jadi kita peroleh elemen kuncinya 0,3 pada kolom F dengan nilai CC-nya negatif 0,25. Jadi pada tabel berikutnya kita tuliskan yaitu CB-nya negatif 0,25 dengan VDB-nya F karena elemen tadi kita peroleh pada kolom F. Kemudian kita lakukan seperti sebelumnya juga. Setelah transformasi baris kunci dan baris lainnya kita peroleh seperti berikut. Kemudian kita dapatkan nilai ZC min CC terkecilnya pada kolom F lagi. Pada P-nya juga kita peroleh pada baris pertama lagi. Elemen kuncinya juga 1 dan nilai CC-nya negatif 0,25. Jadi pada iterasi ketiga, pada kolom pertama ini CB-nya bukan tidak berubah. Walaupun berubah, nilainya juga sama karena elemen kunci iterasi kedua sama-sama pada kolom F dan nilai CC-nya yaitu negatif 0,25. Kemudian kita dapatkan nilai ZC min CC-nya kembali. Kita dapatkan pada kolom B yaitu paling kecil negatif 1/4.
Mohon maaf, ini terdapat kekeliruan, seharusnya ini tetap berwarna hitam. Kemudian untuk kolom P-nya, kita dapatkan nilai yang paling terkecil tapi positif. Kita peroleh pada baris ketiga ini. Mohon maaf, ini juga harusnya hitam. Jadi, baris kuncinya ini, baris ketiga, dan kolom kuncinya yaitu kolom B. Kita peroleh elemen kuncinya yaitu 0,38 dan elemen kunci ini berada pada kolom B dengan nilai J-nya yaitu negatif 0,4. Jadi pada iterasi selanjutnya kita tuliskan di sini elemen kunci sebelumnya kan berada pada kolom B dengan nilai J-nya yaitu negatif 0,4. Jadi kita tuliskan di sini yaitu dengan VDB-nya B dan nilai CB-nya negatif 0,4. Kenapa pada baris 3? Karena elemen kunci tadi berada pada baris 3. Kemudian kita juga cari nilai ZJ. Kita dapatkan juga nilai ZJ min JJ-nya. Ternyata di sini nilai ZJ min JJ-nya sudah 0 semua. Atau lebih besar sama dengan 0. Jadi, iterasi berhenti sampai di sini yang mengartikan bahwa hasilnya sudah optimal dengan nilai sebagai berikut. Jadi, ketika variabelnya tidak muncul pada VDB ini, kita artikan sebagai 0. Ketika variabelnya muncul, berarti nilainya itu ada di kolom Q ini. Jadi, A sama dengan 0, B sama dengan 4,35, C sama dengan 0 karena tidak ada, D sama dengan 0, E sama dengan 0, F sama dengan 11,74, G sama dengan 28,13, dan H sama dengan 0. Jadi kesimpulannya yaitu karena pada iterasi keempat semua nilai pada baris ZJ min JJ nilainya sudah positif, maka program dinyatakan optimal dengan titik-titik sebagai berikut. Dan titik-titik itu merupakan solusi layak atau feasible solution untuk masalah program linier tersebut dengan nilai fungsi objektif yaitu Zmax sama dengan 23,46. 23,46 ini kita peroleh dari nilai ini, Zj-nya. Nah, selanjutnya kita harus mengecek hasilnya dengan hasil pada aplikasi POMGM. Mohon maaf karena ini terpotong terlalu panjang, jadi pada maksimum ini di sini tulisan maksimum, ini constraint 1, constraint 2, constraint 3, constraint 4, constraint 5. Jadi cara membacanya sama, yaitu dengan artinya itu X1 hasilnya 0, X2 4,35, X3 0, X4 0, X5 0, X6 11,74, X7 28,13, X8 0. Di sini ketika POMGM itu menampilkan variabel X1 kita misalkan sama dengan A, X2 sama dengan B, X3 sama dengan C, X4 sama dengan D, dan seterusnya. Nah, untuk nilai Z max-nya itu kita dapatkan di sini juga, yaitu 23,46. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilainya sama. Jadi, perhitungan yang telah kita lakukan dapat dikatakan benar. Sekian pemaparan penyelesaian soal dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.